Baiklah guys, hari ini kita akan mengadakan konten yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini kita akan mengadakan podcast dan mengundang bintang tamu langsung dari CEO dan para karyawan Kaca Group. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi untuk kalian para penonton, jangan lupa like, comment, share, subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal untuk konten-konten berikutnya. Langsung saja guys, hari ini saya akan memperkenalkan satu persatu mulai dari CEO sampai kepada manajer operasionalnya. Pertama, ini adalah Mbak Hervinda selaku CEO dari Kaca Group. Beri tepuk tangan. Halo Mbak Hervinda, gimana kabarnya Mbak? Baik. Oke, baik sekali. Di sampingnya ada Mbak Alvia Trikusuma selaku asisten dari Mbak Hervinda. Gimana Mbak lihat hari-harinya lancar ya? Alhamdulillah. Terus ini ada Mbak Andi Hairani. Sampingnya ada Mbak Andi Hairani. Gimana Mbak Andi? Mbak Andi ini guys di divisi apa Mbak, pemasaran ya? Jadi beliau ini di manajer pemasaran. Di sampingnya halo Mbak Tasya, selamat siang. Mbak Tasya ini guys berada di sosial media spesialis. Dan terakhir nih guys ada Mbak Mega Mutiara, si paling hits ya di Kaca Group. Mbak Mega ini berada di divisi operasional. Baik guys, gimana semuanya hari ini, lancar ya? Perjalanannya nggak macet ya di sini ya? Macet ya? Nggak apa-apa, kita selaku warga plus 62 harus bersyukur ya. Oke, jadi guys hari ini kita akan mengupas langsung gimana sih awal mula terus berjalannya Kaca Group ini sampai sesukses ini. Pertama kita akan tanya langsung nih kepada Ibu CEO, Mbak CEO kita, si cantik yang kaya raya, tajir melintir, masih gadis pula. Ibu Mbak Hervinda, ceritain dong ke kita semua gimana sih awal mula Kaca Group ini berjalan terus sampai sesukses ini. Gimana Mbak? Itu ceritanya. Oke. Pertama-tama terima kasih nih untuk Mbak Nila menyempatkan waktunya untuk mengadakan podcast ini bersama kita. Oke. Jadi Kaca Group ini kita berdiri tahun 2019 ya sebenarnya ya. Berawal dari karena kegabutan saya sebetulnya. Oh, boleh juga Awalnya ya. saya Cara gabus loh. Bisa menghasilkan uang. Gitu. Nah terus karena saya kan itu awalnya dulu saya pernah tinggal di Surabaya, di mana di Surabaya itu ada produk makanan yang saya suka banget, jadi favorit saya itu bisa sampai seminggu tuh bisa 6 kali saya makan itu. Boleh. Itu seminggu bisa 6 kali karena Dan hasilnya gini ya. iya. Oke ya guys ya. Hasilnya seperti ini. Nah terus saya pindah nih ke Palembang, dan kebetulan Palembang ini kan bisa dibilang kita minim banget ya makanan-makanan yang aneh-aneh gitu Iya, kan. iya Nah, Mbak. kan? Taunya pempek aja kalau ada uang. Nah di situ saya itu seperti kayak mengeluarkan inovasi, pengen coba buka ini lain apa, siapa tahu laris gitu kan, karena kali saya lihat di Surabaya itu benar-benar antrinya itu udah mau jadi antri sembako. Wah, Benar-benar boleh sampai di juga. jalan gitu, misalnya di sini rumah antri itu sampai ke jalan-jalan gitu loh. Nah itu meskipun ada banyak cabang tuh antriannya seperti itu gitu loh. Jadi saya penasaran ingin buka yang serupa cuma beda brand. Serupa cuma tak sama. Iya. Iya. Serupa tapi tak sama guys. Beda brand, buka di Palembang. Nah itu sebenarnya dari resep segala macam kita bisa dapetin di pasar ya. Jadi saya coba, pertama itu saya tester dulu, saya coba buat nyari rasa sampai dapat rasa yang sama gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata rasa saya lebih enak gitu kan. Wah, boleh juga ya. Ini para kalian harus tahu nih gimana awal mula ceritanya adanya kalian semua ya. Nah, terus menurut Mbak ini capek nggak sih ngurus Kaca Group, apalagi karyawan-karyawannya pasti Kalau capek ya capek ya. Namanya kita usaha sukses berjuang nggak ada yang instan gitu kan. Nggak ada yang instan.
saya selama bekerja di perusahaan ini Jangan bohong, Mbak. Jangan seperti Mbak Lia ya. Jujur aja ya. Mbak CEO nggak apa-apa ya. Jadi guys, kalau tadi sudah Mbak CEO-nya, sudah asistennya, sekarang kita intip-intip perasaan gimana sih si trio kumbang ini ya bekerja di Kacau Group. Gimana Mbak Aca perasaannya bekerja di Kacau Group yang dipimpin langsung oleh Mbak si gadis piknik ini ya? Astaga. Perasaan saya di perusahaan bekerja di perusahaan Kacau Group ini sangat senang dan bisa bekerja maksimal mungkin. Bolehlah ya. Semoga ini bukan pencitraan ya guys ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan tanya kepada Mbak Mega Mutiara ya. Saya dengar-dengar Mbak Mega ini sangat sibuk loh guys mengatur waktu, bukannya untuk bekerja saja. Jadi hari-hari Mbak Mega ini saya dengar-dengar, saya intip-intip tuh di sosial medianya, beliau ini sangat sibuk untuk mengatur waktu ketemu si doi. Jadi gimana sih perasaan Mbak Mega? Coba tolong Mbak jelaskan kepada kami semua. Tentunya senang sih saya bisa bergabung di perusahaan Kaca Group. Di situ saya menemukan banyak Cowok-cowok ya Mbak ya. menemukan banyak pengalaman dan juga karyawan-karyawan yang bisa diajak bekerja sama. Bekerja sama gimana nih? Untuk selanjutnya yang terakhir si Kumbang 3, Kumbang Belana. Ini dia Mbak Andi Hairani. Gimana Mbak perasaannya Mbak? Perasaan saya sih senang sama kayak yang lain. Kalau nggak senang juga dipecat langsung loh. Punya teman baru yang frekuensi juga, punya pengalaman baru, gitu aja sih maksudnya. Oh bagus. Ini paling paling alami jawabannya ya, dibanding yang lain kayaknya pencitraan guys. Enggak, bercanda ya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya saya tanya nih, kalian jangan nggak usah dilihat di CEO-nya, nanti kalian dipelototin ya. Jadi pertanyaan saya, kalian selama bergabung di Kaca Group ini, reward apa sih yang terbesar menurut kalian yang pernah dikasih oleh CEO? Bonus atau apa sih semacamnya kayak gitu? Apa ya? Enggak, mungkin kalau Beruang itu enggak ya? Iya, Cuma Makan, Ya, ada yang makan yang gimana ya, sama-sama masih single. CEO-nya juga masih single ya. Oke, untuk pertanyaan ke Mbak Vinda. Nah, Mbak Vinda, kan di perusahaan itu pasti ada sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut SDM ya Mbak ya. Menurut Mbak Vinda ini penting nggak sih adanya SDM di perusahaan? Kalau menurut saya ya SDM di perusahaan itu sangat penting ya. Karena kalau misalnya kita nggak ada SDM di perusahaan, bagaimana kita bisa mengembangkan atau menumbuhkan keharmonisan di perusahaan gitu loh. Karena namanya kenyamanan, keharmonisan di perusahaan itu kan sangat penting nih untuk meningkatkan semangat, kinerja. Jadi menurut saya sangat penting sih itu untuk sumber daya manusia di perusahaan itu, untuk kita butuh dari segi komunikasinya segala macem gitu kan. Iya, tentunya pasti penting ya Mbak ya. Kalau nggak ada SDM gimana mau maju? Iya. Sedangkan SDM ini sangat penting. Iya. Modal yang utama itu kan harus adanya SDM. Ini nih jangan salahkan saya Mbak ya. Ini pertanyaan dari para netizen. Seakan-akan kita itu ting ya. Netizen. Ya nggak apa-apa, anggap saja seperti itu. Pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Apa sih Mbak Vinda dulu? Apa sih harapan Mbak Vinda untuk Kacau Group ke depannya? Harapan Siap lo, nanti yang lain ditanya juga ya. Harapan saya sih untuk Kacau Group nih, untuk Kacau Group pengen semoga bisa segera buka di seluruh cabang Indonesia. Amin. Ntar rekrut saya juga Mbak ya kalau sudah punya cabang di mana-mana. Mau jadi office boy atau mau jadi mana? Oh iya. Kalau bisa langsung jadi CEO-nya ya. Geser dong. Karena sekarang kita kebetulan kita masih cuma punya cabang 5. Di Palembang ada 3, di Lampung ada 1, dan di Jakarta ada 1. Boleh juga Mbak, itu nggak mudah loh Mbak ya. Iya, nggak mudah loh. Untuk dari jangka waktu 2019 sampai sekarang berapa? 3 tahun bisa secepat itu kita
bikin cabang sebanyak itu Kayak suatu kayak keajaiban ya. kayak nggak mungkin Oh, gitu iya. kayak nggak mungkin karena emang dari hasil kegabutan bisa buka 5 cabang. Jadi guys, ini contoh yang sangat bagus. Ini adalah pemuda-pemuda, pemudi-pemudi milenial. Dari kegabutan bisa menghasilkan cuan gitu. Nggak boleh rebahan aja di rumah. Terus Pak, Ya mungkin terus untuk dari segi karyawannya lebih loyal lagi dalam pekerjaan. Karena saya sering nih ketemu karyawan nggak ada saya main game. Karena kerjaannya sudah kelar. PC-an Mbak ya. Iya, Kalau PC-an. cewek-ceweknya PC-an ya sama lagi. Mbak Mega dengerin tuh, jangan sering PC-an katanya. Gitu. Jadi ya harapan saya semoga karyawan-karyawan saya makin semangat lagi bekerjanya, Amin. makin betah bekerjanya bersama saya. Amin ya. Nah, paling utama sih semoga bisa cepat membuka cabang di seluruh Indonesia, di pulau Indonesia. Amin. Terus untuk Mbak Dia sendiri nih, apa sih harapannya untuk Kakak Group ke depannya gitu? Saya buat perusahaan Kaco Group ini lebih sukses untuk kedepannya dan dikenal banyak kalangan masyarakat, baik itu dari perkantoran, perkuliahan, mahasiswa, SMA, SMP, udah mungkin itu aja. SMA ya Mbak? SMA. SMA guys. Mbak ini orang Jawa. Kalau untuk Mbak Aca sendiri nih, apa sih? Punya nggak sih Mbak harapan untuk Kaco Group ke depannya? Punya sih. Harapan saya untuk perusahaan ini kedepannya bisa sukses Ya, amin. dan lebih Sama maju ya. lagi. Mhm. Dan terus untuk Ibu CEO bisa Segera menikah. untuk gajinya bisa dinaikin. Ini artinya bagus banget. Nanti kalau dipecat langsung bilang sama saya mengganti posisinya. Kalau Mbak Rani nih, gimana sih Mbak? Ada nggak harapan? Harapan saya sendiri sih semoga Kacau Group punya cabang-cabang lebih banyak lagi di Indonesia, gak cuma di Palembang, Jakarta, tapi di luar negeri pun ada. Amin. Biar bisa dikenal di seluruh dunia. Iya, Ini bukan hanya Nusantara. Iya. Gitu aja sih. Kalau di Korea Mbak ada mie kacang gitu. Nanti orang Korea ada saja. Ya levelnya ya bisa diturunin. Oh gitu. Terus kalau untuk Mbak Mega nih, sama atau gimana? Atau punya harapan sendiri? Gimana? Kalau untuk Mbak Mega nih, ada nggak sih harapan atau harapannya sama atau punya harapan sendiri nih untuk Kaca Group? Ya harapannya sama sih seperti yang lainnya. Sama ya. Doa yang baik-baik, Iya. harapan yang baik-baik ya tentunya. Oke, kalau tadi harapan, sekarang saya tanya planning, rencana. Rencana kalian saya tanya keseluruhannya, perwakilan saja. Karena waktunya tidak banyak. Kalau planning, siapa sih di sini yang mau jawab? Ibu CEO atau perwakilan karyawannya? Mungkin saya aja sih. Oh iya, gimana Bu? Karena walaupun si karyawannya ini punya planningnya kadang nggak lurus Bu. Iya. Nggak sesuai. Oh iya, nggak sesuai. Jadi langsung saja Bu CEO yang jawab ya. Kalau planning sekarang sih kita ada rencana buat menciptakan menu baru ya. Kita juga lagi lagi tester di laboratorium kita. Iya. Itu untuk tingkat kehigienisan, tingkat kenikmatan, apakah sudah sesuai sama yang Kualitas lah ya Mbak ya. apakah sudah sesuai dengan yang kita mau gitu kan. Terus kita juga bakal buka cabang buka cabang untuk di Yogyakarta sama di Surabaya. Jadi sekarang kita lagi menyiapkan itu sih untuk planning ke depan. Itu kan Mbak, kan kalau kata Mbak Linda kan di Surabaya itu sudah banyak ya produk makanan yang seperti Kaca Group ciptakan ini. Gimana sih Mbak nanti kalau seandainya persaingannya gitu sangat sengit? Gimana tuh? Ada nggak planningnya untuk memajukan atau meningkatkan dibanding yang lain? Justru itu tingkat apa namanya ya? Apa sih? Beda Tantangan. Iya. Justru itu tantangan kita. tantangan tersendiri ya. Kalau di Tantangan Palembang kan sendiri. nggak ada Apakah saingan kayak gitu ya. apakah produk kita menjadi pilihan masyarakat atau gimana kan? Untuk namanya kompetitor
Iya, benar sekali. Kita juga nggak tahu juga meskipun kita buka di Jakarta atau di mana satu-satunya produk kita satu-satunya yang bangun di situ, kita nggak tahu di UMKM di luar sana itu ada atau tidak produk yang sama seperti kita gitu kan. Benar. Karena makanan kita ini kan makanan viral, bukan makanan satuan perusahaan gitu kan yang cuma hanya daerah itu yang tahu, bukan kan. Jadi untuk bagaimana sih kita supaya produk kita lebih dipilih dan masyarakat untuk khususnya di Surabaya, ya itu tentunya kita membedakan nih apa yang beda dari seperti yang ada di Surabaya, dari menu, dari rasa gitu kan. Kan kalau misalnya rasa kita lebih, meskipun produk kita sama tapi rasa kita lebih nikmat, lebih enak, otomatis kan orang-orang pasti ke apa ke belok ke tempat kita gitu. Kalau saya sarankan juga itu dari segi pelayanan ya. Saya kemarin kan pernah kan jalan-jalan di Surabaya tuh, icip-icip menu yang kata kita itu, apa itu ya kalau di Surabaya itu namanya mie apa? Hah? Mie apa kalau di Surabaya itu? Kita nggak bisa nyebut sensor kali ya. Oh iya ya boleh. Sorry guys. Nah, jadi saya pernah icip-icip, tapi itu rasanya memang enak ya, cuma pelayanannya mbak gitu agak kurang gimana gitu ya cara pelayanannya. Nah jadi saya sarankan juga untuk pelayanannya mesti ditingkatkan, karena untuk membangun apa enggak untuk membentuk pelanggan biar layak. Ya. Nah itulah perbedaan dari penyetusan kita juga, dari toko-toko kita juga itu dari segi pelayanannya. Karena apa namanya, kalau misalnya pelayanan kita bagus, orang-orang bakal nyaman gitu kan untuk makan dining, terutama dining di tempat kita gitu kan. Nah kalau di tempat kita itu dari segi antri aja kita tidak apa namanya membuat orang tuh harus berdiri lama-lama, tidak. Cukup aja kita aja yang tahu bagaimana sistemnya, nanti biru gitu kan, itu sebuah kayak rahasia negara gitu kan. Iya. Mohon maaf kalau misalnya kita nggak bisa menyebutkan di sini gitu kan, ini bisa di-spill, nggak bisa. Iya dong, nggak boleh lah kalau itu kan rahasia. Rahasia negara gitu. Jadi guys, itulah tadi. Jadi jawaban Mbak Siu ini telah mewakili ya untuk masalah perencanaan kedepannya. Baiklah, saya mungkin kita cukupkan Mbak ya, karena katanya Mbak Visa ini mau meeting juga, sudah selesai dari sini. Iya, saya ada meeting di luar nanti. Oh, enak dong. Jadi Mbak Lia makan gratis pastinya ya. Kan asistennya yang lain. Yang lain ya. Jangan salah, ini tiap meeting, apalagi tiap kita dinner, dia yang paling banyak makan. Jangan saingi Mbak Linda kalau untuk badannya. Jadi guys, itu saja ya untuk hari ini. Jadi kita hari ini sudah